Langkah luar biasa diambil PSSI mencarikan lawan timnas Indonesia untuk uji coba dengan timnas Belanda. Pelatih Bahrain diduga panik dan cemas melihat calon lawannya di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3 beruji coba dengan negara besar. Berikut penjelasannya. Jelang lawan Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia babak ketiga, Shin Tae-yong memutuskan akan mencoret 3 pemainnya. Siapakah pemain tersebut? Apa yang mendasari Shin Tae-yong mengambil langkah itu? Simak baik-baik. Akhirnya terjawab sudah. Begini pengakuan jujur ex-co PSSI ketika ditanya kapan program naturalisasi untuk timnas Indonesia berakhir. Jawabannya bikin semua senang, kecuali orang-orang yang anti naturalisasi. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Langkah luar biasa diambil PSSI mencarikan lawan timnas Indonesia untuk uji coba dengan timnas Belanda. Pelatih Bahrain diduga panik dan cemas melihat calon lawannya di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3 beruji coba dengan negara besar. Berikut penjelasannya. Kabar mengejutkan datang dari pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, yang bisa saja menunjukkan reaksi cemas setelah mendengar bahwa timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan raksasa Eropa, timnas Belanda. Dalam sebuah konferensi pers, Dragan Talajic mengakui bahwa keputusan Indonesia apabila benar untuk bertanding melawan Belanda menandakan peningkatan kualitas dan keberanian tim Garuda. Kami sangat terkejut mendengar berita ini. Timnas Indonesia berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir dan sekarang mereka berani menantang tim besar seperti Belanda. Ini mengkhawatirkan bagi kami dan tim di Asia, apalagi kami akan bertandingan melawan timnas Indonesia di bulan Oktober nanti. Begitulah kira-kira kata Dragan Talajic nanti dengan nada panik. Pelatih Bahrain itu menambahkan bahwa pertandingan ini bisa menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia. Ia merasa tertekan dengan perkembangan cepat yang ditunjukkan oleh skuad Garuda, terutama setelah melihat performa apik mereka dalam beberapa laga terakhir, termasuk kemenangan melawan tim kuat Asia lainnya. Jika mereka mampu tampil solid melawan tim seperti Belanda, itu artinya mereka akan lebih tangguh lagi di masa depan. Kami harus waspada. Indonesia bisa menjadi ancaman besar di kualifikasi dan turnamen Asia berikutnya. Lanjutnya, kira-kira Dragan Talajic, timnas Bahrain kini menghadapi tantangan besar karena akan lebih sulit bersaing di level Asia jika Indonesia terus melaju seperti ini. Kami perlu meningkatkan persiapan kami, tidak hanya dari segi taktik tetapi juga mental. Melihat mereka mampu berhadapan dengan tim sekelas Belanda membuat kami harus berpikir ulang tentang strategi kami. Pertandingan uji coba ini dipandang sebagai langkah besar bagi Indonesia, yang tidak hanya menunjukkan ambisi mereka untuk bermain di kancah Piala Dunia, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas permainan sebelum berkompetisi di turnamen besar berikutnya. Apabila benar reaksi panik dari pelatih Bahrain menandakan betapa besarnya dampak yang ditimbulkan oleh langkah berani timnas Indonesia ini, yang mungkin akan mengubah peta persaingan sepak bola Asia di masa depan. Untuk kalian sendiri gimana guys? Apa perlu timnas Indonesia beruji coba dengan negara-negara langganan Piala Dunia? Coba tulis pendapat kalian ya. Dan negara mana yang cocok untuk dijadikan lawan timnas Indonesia pada ajang uji coba? Jelang lawan Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia babak ketiga, Shin Tae-yong memutuskan akan mencoret 3 pemainnya. Siapakah pemain tersebut? Apa yang mendasari Shin Tae-yong mengambil langkah itu? Simak baik-baik. Shin Tae-yong mencoret 3 pemain bintang timnas Indonesia demi memberi tempat kepada Mads Hilgers dan Liano Reijnders. Sekadar diketahui, Mads Hilgers dan Liano Reijnders berpeluang membela timnas Indonesia saat tandang ke markas Bahrain dan Cina di lanjutan matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 serta 15 Oktober 2024.
Kehadiran dua pemain ini otomatis membuat Shin Tae-yong harus mencoret sejumlah pemain yang sebelumnya dibawa kontrak Arab Saudi dan Australia di matchday pertama dan kedua. Sebab Shin Tae-yong biasanya memanggil 26 pemain untuk mengarungi dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumlah yang sama diperkirakan juga dibawa pelatih 53 tahun itu saat melawat ke markas Bahrain dan Cina bulan depan. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengatakan Shin Tae-yong kini telah mengantongi 26 pemain yang bakal didaftarkan untuk melawan Bahrain dan Cina. Terkait dengan pemanggilan pemain, sekarang sudah ada 26 pemain. Namun kami juga harus tahu apakah Coach Shin Tae-yong tetap memanggil sebanyak itu atau menguranginya, kata Sumarji. Channel Total Timnas memprediksi masuknya Mas Hilgers dan Eliano Reinders membuat Shin Tae-yong takkan memanggil Wahyu Prasetyo Malut United dan Muhammad Ferrari Persija Jakarta ke skuad Garuda. Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari memiliki posisi yang sama dengan Mas Hilgers, yakni back tengah. Ditambah lagi ada sejumlah fullback yang dapat diperankan sebagai back tengah yakni Calvin Verdonk dan Nathan Chuaon. Lantas, siapa lagi pemain bintang yang takkan disertakan Shin Tae-yong selain Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari? Satu nama lagi adalah bek Johor Darul Tasim, Jordi Amat. Pemain 32 tahun ini sejatinya sudah pulih dari cedera dan ambil bagian saat JDT menang 6-1 Kelantan FC di Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025 semalam. Namun Sumarji memastikan tak ada jaminan Jordi Amat akan dipanggil sekalipun telah pulih dari cedera. Saya belum bisa pastikan itu, kata Sumarji saat ditanya apakah Jordi Amat masuk skuad melawan Bahrain dan Cina atau tidak. Satu harapannya, pemain yang dipanggil untuk melawan Bahrain dan Cina dapat memberikan performa terbaik. Dengan begitu peluang timnas Indonesia menyapu bersih laga Bahrain dan Cina dengan kemenangan terbuka lebar. Akhirnya terjawab sudah. Begini pengakuan jujur ex-co PSSI ketika ditanya kapan program naturalisasi untuk timnas Indonesia berakhir. Jawabannya bikin semua senang, kecuali orang-orang yang anti naturalisasi. PSSI saat ini tengah gencar memburu pemain keturunan di luar negeri atau pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia. Teranyar, PSSI sedang melakukan proses naturalisasi terhadap dua pemain dari Liga Belanda. Mereka adalah Mas Hilgers dari FC Twente dan Eliano Reinders yang memperkuat PEC Zwolle. Keduanya dijadwalkan akan mengambil sumpah WNI pada 30 September 2024 atau awal pekan depan. Jika tak ada kendala, keduanya bisa melakoni debut di laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober. Setelah Mas Hilgers dan Eliano Reinders, PSSI akan mengusahakan naturalisasi satu atau dua pemain lagi. Hal ini diungkapkan oleh ex-co PSSI Arya Sinulinga dalam siniar bertajuk Bebas di kanal YouTube-nya. Ada yang memang kita lihat masih bisa kita ajak diskusi, mungkin bisa satu atau dua pemain, kata Arya. Paling tidak kalau dia kita proses nanti Oktober, mungkin November baru ada yang bisa kita mainkan lagi, tambahnya. Lantas, sampai kapan PSSI akan memburu bakat-bakat keturunan yang bermain di luar negeri? Terkait hal ini, Arya menegaskan bahwa PSSI akan terus mencari sampai timnas Indonesia sudah tidak butuh lagi. Pak Erick Thohir selalu katakan kita butuh total 150 pemain dari U15 sampai senior, jadi kita penuhi semua itu. Ini biar regenerasinya enak, kalau nanti ada yang tertinggal masih ada regenerasi berikutnya sampai 150 pemain. Bisa dilihat pemain senior jumlahnya sedikit. Jadi ini proses kami melihat di mana kita kurang di situ kita cari pemain. Tapi kalau cukup buat apa? Kalau pemain lokal sudah bisa mengimbangi buat apa? Kalau dulu kita tidak pakai pemain diaspora, kita mungkin tidak masuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi kalau ditanya sampai kapan, ya sampai kita tidak butuh pemain. Selama masih ada kebutuhan, kita cari. Kalau liga lokal bisa memasok, kita tidak butuh. Tapi kalau kita butuh pemain, masa tidak diambil?
Dan kembali lagi mereka punya darah Indonesia. Mereka pasti marah kalau disebut pemain asing, tegas Arya. Kemarin sore Dimas Derajat, yang merupakan bomber timnas Indonesia, tampil apik saat membela klubnya, yakni Persib Bandung. Dimas turun sejak menit pertama pada laga pekan ke-6 Liga 1 2024 hingga 2024. Pada pekan ini, anak asuh Bojan Hodak memainkan laga panas kontran Persija Jakarta. Duel bertajuk El Clasico versi Indonesia itu berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kaap, Bandung, pada Senin 23 September 2024 sore waktu Indonesia Barat. Berstatus sebagai tuan rumah membuat sang Pangeran Biru tak kesulitan mendapat kemenangan. Maung Bandung mampu melibas sang Macan Kemayoran dengan skor 2-0. Dimas menyumbangkan 1 gol pada laga kali ini pada menit ke-38. Sementara 1 gol lainnya dilesakkan oleh Rian Kurnia di menit ke-82. Informasi tambahan, kedua tim juga kompak bermain dengan 10 pemain. Berstatus sebagai tuan rumah membuat sang Pangeran Biru tak kesulitan mendapat kemenangan. Maung Bandung mampu melibas sang Macan Kemayoran dengan skor 2-0. Dimas menyumbangkan 1 gol pada laga kali ini pada menit ke-38. Sementara 1 gol lainnya dilesakkan oleh Rian Kurnia di menit ke-82. Informasi tambahan, kedua tim juga kompak bermain dengan 10 pemain. Berkat catatan ini, semua mata tertuju pada sosok Yeom Ki-hun. Yeom merupakan pelatih spesialis serangan timnas Indonesia yang baru didatangkan oleh Shin. Berkat tanah dinginnya, para bomber skuad Garuda mampu unjuk gigi di liga domestik. Hal ini langsung mendapat komentar dari Rizky Ridho yang bermain untuk tim Merah Putih dan Persija. Ridho mengakui bahwa Dimas mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ia juga tak memungkiri bahwa peningkatan itu ada campur tangan Yeom. Jadi, menurut Ridho, rekan satu timnya di timnas itu banyak menyerap ilmu dari sang pelatih asal Korea Selatan tersebut. Wajar apabila Dimas bisa tampil mengesankan dalam laga El Clasico kemarin. Menurut saya dia improve sangat banyak, kata Rizky Ridho dalam konferensi pers usai laga. Mantan juru taktik tim nasional Korea Selatan Jurgen Klinsmann optimis timnas Indonesia akan semakin bersinar. Sebab Klinsmann menyebut ada 2 sosok yang bisa membuat Garuda makin berjaya, yakni Shin Tae-yong dan Maarten Paes. Klinsmann sejatinya tak terlalu mengikuti perkembangan sepak bola timnas Indonesia. Hanya saja ia tahu 2 sosok yang kini berada di skuad Garuda, yakni Shin Tae-yong yang merupakan pelatih timnas Indonesia, serta Paes yang baru saja resmi dinaturalisasi. Untuk Paes, Klinsmann tahu karena ia kini tinggal di Amerika Serikat. Selama 25 tahun hidup di negeri Paman Sam, ia tahu betul bagaimana sepak bola Liga Amerika Serikat MLS berkembang. Klinsmann pun menyadari kehebatan Paes semenjak ia membela FC Dallas. Bahkan pelatih yang pernah menangani Bayern Munich itu pun sempat menyaksikan kiper timnas Indonesia bermain dan membantu FC Dallas menang 3-1 atas Los Angeles LA Galaxy di laga lanjutan MLS 2024. Dalam laga FC Dallas versus LA Galaxy itu, Klinsmann terpukau dengan aksi Paes. Tak heran ia pun memberikan pujian untuk kiper berusia 26 tahun tersebut. Saya baru saja menyaksikannya bermain beberapa hari yang lalu saat mengalahkan LA Galaxy di pertandingan MLS. Dia bermain sangat baik, cerita Jurgen Klinsmann dalam konferensi virtual dengan awak media, termasuk OKZone, Selasa 25 September 2024. Saya sudah lama tinggal di Amerika Serikat selama 25 tahun. Saya menyaksikan pertandingan MLS dengan serius. Dia dalam kurung Paes telah diterima dengan baik di sini. Dia juga bermain dengan baik. Jadi pujian untuknya, tambah Klinsmann sambil tersenyum. Lalu Klinsmann juga mengetahui Shin Tae-yong adalah pelatih timnas Indonesia. Meski tak mengenal secara individu, pelatih asal Jerman itu tahu betul bagaimana karakteristik dari orang-orang Korea Selatan. Selama tahun menangani timnas Korea Selatan, Klinsmann pun sadar orang-orang di negara tersebut sangat pekerja keras dan tak pernah menyerah.